إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدني ومشرب صافي الهنيء يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. Tapi itu udah dibuka lah. Tiranya dibuka aja. Iya, biar kelihatan kalau ada majelis ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-hibah. Al-hibatu lughatan ma'khudatun min hab بمعنى مرة وشرعا تمليك تطوع في الحياة. أركان الهبة أربعة: واهب وموهوب له وموهوب وصيغة. شروط الواهب اثنان: الملك حقيقة أو حكما، وإطلاق التصرف في ماله. شرط الموهوب له أهلية ملك ما يوهب له. شروط الموهوب خمسة: أن يكون معلوما، وأن يكون طاهرا، وأن يكون منتفعا به، وأن يكون مقدورا على تسلمه، وأن يكون مملوكا للواهب. شرط صيغة الهبة، شرط صيغة البيع. سورة الهبة أن يقول زيد لعمر وهبتك هذا الكتاب فيقول عمرو قبلت. Al-hibah atau pemberian. Pemberian ini maknanya banyak, jenisnya banyak. Antara lain ada hibah atau pemberian. Jika pemberian seseorang kepada orang lain yang sifatnya orang lain tersebut muhtaj atau memerlukan, namanya sodakoh. Pemberian kepada orang yang sesamanya dengan tujuan menghibur, namanya hadiah. Pemberian kepada seseorang yang lebih mulia ya, namanya tabarruk ya, atau mengambil berkah. Orang ngasih tapi orangnya yang ngambil berkah ya. Ada lagi pemberian yang bersifat haram, yaitu rashwah atau nyogok, suap. Namun terkadang rashwah itu ada haram kepada keduanya, yang beri dan yang menerima. Tapi ada rashwah itu jenisnya seperti rashwah, tapi yang memberi tidak terkena dosa, tapi yang menerima kena dosa. Itu biasanya zulman,
kalau orangnya dizalimi. Itu namanya fida. Namanya fida. Cuman kalau gambaran kita ya namanya roswah. Kalau gambaran di Indonesia itu namanya roswah atau suap. Ada yang membedakan kalau zalim atau orang mazlum dari seorang mazlum dari zalim itu namanya fida atau namanya tebusan. Nah, seperti misalnya ketika seseorang dipalak, bahasa kita apa? Dikompas ya, dipalak. Ketika kita dipalak, kita memberi duit. Masa kita dosa? Kita yang dizalimi kok. Kita ngeluarkan duit supaya kita selamat. Nah, tapi yang nerima itu kena haramnya, kena dosanya. Begitu juga ketika seseorang di penjara misalnya. Lalu dia bisa keluar dengan membayar sekian-sekian. Maka itu namanya tebus. Ada yang membedakan kalau keduanya mendapat keuntungan, itu namanya rashwah. Ya, namanya rashwah. Satu orang mau dijadikan itu? Kelebun, apa kelebun itu? Kepala desa. Ya. Dia kalau mau malah taunya kelebun daripada lurah. Ya. Mau dijadikan lurah, tapi harus bayar. Maka itu namanya namanya rashwah. Karena dia untung. Dia jadi lurah. Dan orang yang begitu juga ketika serangan fajar. Iya, karena kita nggak didolimi kok kita dapat duit. Dan dia kan dapat keuntungan karena dapat suara kita. Ada pemberian hibah itu kita ta'rif dulu, kita kasih pengertian dulu ya. Al-hibah lughatan, hibah secara bahasa ma'khudatun terambil dari kalimat min hab, yaitu lewat, angin lewat. Hubub rih, yaitu tempat lewatnya angin. Bisa juga kalau maknanya habba atau lewat itu namanya barang atau kepemilikan melewati dirinya kepada orang lain. Atau bisa bermakna haba. Artinya apa? Haba itu artinya siuman atau sadar atau terbangun. Haban naum, tersadar atau terbangun dari tidur. Nah, makna kenapa kok mana daripada terbangun? Karena ketika seseorang itu menghibahkan sesuatu, artinya orang itu sadar bahwasannya dia sudah memberi kepada orang lain. Itu haba. Itu secara bahasa. Sedangkan di sini catatan kaki nomor 5 kitab kuning. Wajhul akhad minhu, wajah daripada diambilnya kalimat tersebut, annaha tamurru min yadil wahib ila yadil mauhubulah, yaitu lewatnya itu barang atau ain min yadil wahib, dari tangannya orang yang memberi kepada orang yang diberi. Secara syariat tamliku tatawwu'in fil hayah. Tamliku yaitu menyerahkan kepemilikan. Tamlik itu menyerahkan kepemilikan. Jadi kalau mesti katakan tamlikul ain atau tamlikul mal, yaitu artinya menyerahkan kepemilikan harta. Itu tamlik. Tamlik, catatan kaki nomor 6. Fala tadkhul ad-diyafah, maka enggak masuk yang namanya ad-diyafah, jamuan. Jamuan itu
antum disodori, disuguhkan. Tapi bukan artinya ketika antum disuguhkan berarti itu milik antum, bukan. Ya, bukan milik antum. Makanya banyak yang heboh itu masalah sekarang ini kalau acara undangan ada prasmanan. Ya. Itu disuguhkan, bukan dimilikkan. Makanya orang kadang-kadang kalau prasmanan gak sungkan-sungkan go kresek. Iya. Ambil ini, ambil nang piring, sudah diambil di piring. Ini sudah diambil di piring. Si buka tas ngetokno kresek. Loh ya apa? Haram itu namanya. Haram. Alasannya juga mau dibawa pulang buat keluarga, ini enak ini. Itu izin. Itu izin. Saya kadang-kadang kayak gitu kok. Tapi izin sama Sohibul Bait. Iya, itu yang ikut pengajian adab sulukil murid. Tempatnya dikaji nih. Masih periksa. Masih syar apa? Saya gigi. Waduh, kok lagunya Maggie Z itu. Saya izin. Oh, enak ini makanannya. Kalau pas ada suguhan makanannya, saya bilang, bisa enggak saya dibungkuskan ini? Oh, bisa. Ya wes, alhamdulillah. Itu izin. Enggak bisa berarti oleh maridahu. Saya tahu ini bakal ridho. Masih aku ustaz. Tapi ya tetap izin. Ya, enggak mau subhat-subhat nanti akhirnya tunggu dah kopul repot tadi. Ya. Jadi seperti itu. Ad-diyafah, jamuan. Li'annaha, karena itu ad-diyafah atau jamuan itu ibahah, adalah suatu ibahah, suatu yang memang disodorkan saja. Diperbolehkan untuk makan. Lakin yamlikud dhaif, akan tetapi si tamu memiliki ma'akalahu, apa yang dia makan. Dengan cara apa? Biwad'ihi fi famihi milkan. Ya. Dengan mengambil itu makan dan diletakkan di mulutnya. Begitu itu diambil, ini sudah jadi milik tamu. Tapi kalau belum diambil ya berarti belum jadi milik tamu. Kasih makan piringnya, belum diotek-atik, belum diambil. Ya, terus ada satu orang tamu yang lain ngelihat, itu dagingnya lu akeh, diambil. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya enggak adab wae kayak gitu ya. Nah, iya. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena masih ibahah. Tapi begitu dipegang tangan, ya, kemudian mau dimakan, maka itu sudah menjadi milik tamu tersebut. Itu secara hukmannya, secara hukumnya sudah milik tamu. Tapi secara hakikatan, secara hakikatnya, itu kalau makanan sudah masuk di dalam mulut. Masa apa di barang? Sudah masuk mulut deh, punya ikut tokno, enggak bisa. Ah boleh. Mura'i bima'na annahu inisdaradahu ya. Inisdaradahu ay bala'ahu, itu apabila dia ditelan, istaqarra fi mulkihi, maka sudah menjadi kepemilikannya. Wa in akhrajahu tabayyanahu annahu baqin ala milki sahibih, dan apabila dikeluarkan maka sudah jelas bahwasanya itu kepemilikan punya yang tadi. Mangan kan sudah punya dia, sisanya dietono, jadi tetap punyanya dia, nggak bisa dipakai. Oh itu punyanya Sohibul Bait, nggak bisa. Ya. Wala yadkhulul waqaf, begitu juga tidak masuk dalam makna tamlik. Ya. Lawannya tamlik ini ibahah. Ya. Tamlik, jadi kalau bahasa fikihnya tamlik. Wa kharaja bitamlik al-ibahah. Ya. Al-waqaf. Kenapa wakaf? Wakaf itu nggak bisa diserah-terimakan karena barang wakaf tidak bisa diapa-apakan. Ya. Tapi wakaf itu bisa cuma diibahah saja. Bisa dipakai tapi tidak bisa dimiliki. Wal ariyah, pinjaman.
orang minjem barang. Apakah itu miliknya yang minjem? Enggak. Karena yang minjam itu cuman memakai manfaat itu barang. Minjem mobil, minjem sepeda misalnya. Minjem sepeda motor. Sepeda motor itu punyanya siapa? Pemiliknya. Sedangkan yang minjem, yang memakai atau yang minjem itu motor, cuman boleh memakai itu motor untuk mengambil manfaat itu motor. Itu ariyah sudah kita bahas. Wakaf juga sudah kita bahas. Li'annahuma, karena wakaf dan ariyah ibahatun, adalah suatu ibahah, diperbolehkan saja untuk pemakaiannya. Tatawu'in, sukarela. Kharaja bihi ghairahu, keluar daripada makna tatawu' kal bai', seperti jual beli. Jual beli itu nggak pakai sukarela lagi, itu lazim. Ketika kita membeli, ya, itu bukan kita ini mengharap gratisan, enggak, harus ada imbalannya, yang namanya apa? Uang. Ya. Kalau sedekah itu kan nggak pakai itu. Kalau misalnya wakaf kan nggak pakai seperti itu. Ariyah minjem nggak pakai seperti itu. Kalau ariyah pakai yang namanya iwad, imbalan, namanya apa? Sewa. Ya. Begitu juga hibah. Hibah itu kalau pakai imbalan namanya apa? Jual beli. Saya serah terimakan ini HP kepada seseorang, tapi dengan nominal atau dengan ganti sekian, itu namanya jual beli. Ya, entah itu namanya bahasanya kita barter atau jual beli dengan uang. Kemudian mana tadi? 7 ya. Wa zakat. Zakat itu enggak termasuk, enggak tatawu, tapi hukumnya wajib. Zakat kok sukarela? Ya enggak sukarela. Antum dipaksa oleh syariat untuk membayar zakat. Nazar begitu juga, karena antum sudah berjanji. Begitu juga al-kafarah, seperti kafarah. Antum melakukan suatu pelanggaran di dalam rukun ataupun syarat, maka di situ kena kafarah. Maka jadinya apa? Harus membayar itu kafarah. Ya. Dan hibah ini yang saya sebut tadi itu hibah, terus kemudian sedekah, itu kemudian apa lagi? Hadiah, ya, tabarukan, itu semuanya bi ghairi iwad, tanpa ada imbalan. Ya. Begitu juga ada tadi itu masalah sedekah, ya. Tadi sudah kita jelaskan tadi ya, sedekah itu jenisnya pemberian atau hibah, tapi pemberian kepada seseorang, kepada yang di bawahnya, ya, atau kepada orang yang membutuhkan. Ya. Di sini ada manfaat dari Imam Suyuti, termasuk di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya. Di sini dikatakan faedah dzakara as-Suyuti, disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, Jalaluddin as-Suyuti fi Khamasihi, di dalam Khumasihi kitabnya itu ya. Anna thawab sadaqah khamsatu anwa, bahwasannya pahalanya sedekah itu 5 macam. Wahidatun bi asyrah, 1/10. Wahya ala sahihil jisim, itu kepada orang yang sehat walafiat, sehat badan. Seperti siapa? Seperti suami kepada istrinya di luar nafkah. Nafkah itu sudah ada batasannya. Di luar nafkah itu bisa antum niati sedekah. Kalau misalnya ngasih istri, ngasih anak, di luar nafkah bisa jadi sedekah. Makanya ada orang sama teman-temannya sedekah sama bojone kelaparan, repot itu. Wa wahidatun bi tis'in, 1/90. Wahya 'alal a'ma wal mubtala, itu bagi orang bersedekah untuk orang buta ataupun orang yang sedang terkena musibah.
Wa wahidatun bitis amia. 1:900. Wahia ala di garabatin muhtaj. Itu kepada suatu kerabat yang memerlukan. Yang memerlukan. Wa wahidatun, dia termasuk istri tadi. Istri perlu ini nanti ini masalah hibah ini kita ini enak apa namanya sedikit tapi penjabarannya luar biasa loh. Ya. Penjabarannya luar biasa. Masuk di kekeluargaan, masuk di sini situ, wah luar biasa. Ya. Wahidatun bikam tadi. Bintis amiyah ala di garabatin muhtaj, kepada keluarga yang memerlukan. Ya. Wahidatun bimi'at alaf. 1:100.000. Siapa? Alal abawain, kepada kedua orang tua. Anak ngasih orang tua. Oh, pahalanya luar biasa. 1:100.000. Ada lagi yang lebih besar. Apa itu? Wa wahidatun bitis amiyat alaf. 1:900.000. Satu sedekahnya 900.000 kali lipat. Wahya ala alimin au faqihin. Itu kepada ulama atau kepada pengajar fikihnya, pengajar syariat. Makanya luar biasa. Dan ini maaf terutama ya, banyak yang diakui, bahkan luar biasanya itu kepada orang-orang Madura. Ayo, bangga orang Madura ya. Aku sok pindah-pindah kurang turun. Kenapa itu? Anak-anak kecilnya itu, saya kalau diundang di Madura sampai geleng-geleng saya. Sampai ada anak kecil itu kasih orang tuanya uang, maju, suruh salaman, tak telok lu, nempeli. Wah, luar biasa. Apa namanya itu? Hah? Nyabis. Oh. Cuma Jawanya sowan. Nah, itu sowan itu biasanya datang ke rumah ya. Ya, tapi nggak datang ke rumah kok, kita yang datang. Itu. Loh, itu luar biasa. Perbandingannya 1:900.000. Itu disebut oleh Imam Az-Suyuti. Itu sedekah. Ya, kemudian afdhalus sedekah, paling afdhalnya sedekah apa? Hah? Benda yang paling afdol disedekahkan apa? Air. Paling afdolnya sedekah adalah air. Cuman zaman sekarang jarang. Kalau zaman dulu saya ingat di jalan-jalan, bahkan di depan-depan ini, itu ada tempat dikasih ceret. Kendi. Ya. Itu orang minum. Sekarang enggak ada. Hah? Kan bayar kayak peluru nih. Israel. Iya. Iya. Ada air santri. Oh. Sidogiri. Iklan nom ya. Oh iya. Saya lebih senang air ini daripada semua air. Nah, bukan endorse, bantu karena ini punyanya pesantren. Itu. Iya pasti sudah. Loh iya, air. Kalau dulu banyak. Makanya orang zaman dulu tentrem-tentrem. Saya ini juarang sedekah. Sedekah air enggak ada. Ya kalau bisa antum ada air seperti itu kasih. Ya. Di Masjid Banyuledeng. Ya itu bagus. Bagus itu. Kalau bisa ada itu. Cuman kadang-kadang kalau apa namanya dibuat mainan ini gitu itu repot ya. Jadi intinya seperti itu. Makanya luar biasa. Dulu itu Masya Allah ya. Nah kemudian ada yang namanya hibah muqayyadah atau hibah terikat. Termasuk hibah itu apa? Termasuk hibah itu yang sudah dialami oleh orang yang sudah menikah dan belum dialami dan akan dialami orang yang belum menikah. Lamaran. Lamaran itu hibah muqayyadah atau pemberian yang terikat. Orang ngasih lamaran itu ikatannya apa?
Hah? Untuk orang tersebut kita nikahi. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kemudian keluarga perempuan mengatakan, sudah nggak cocok. Lamaran tersebut wajib dikembalikan. Itu wajib hukumnya. Oh, nggak tak balik no, enak cekel tangan. Haram. Haram. Wajib dikembalikan itu. Nah, itu lamaran itu ya. Nah, tapi kalau yang membatalkan laki, nah, nggak wajib dikembalikan. Tapi biasanya sing lanang nuntut, balik no gitu. Dia membatalkan kamu kok. Gitu. Terus lamaran itu kemudian ada orang yang lamarannya itu berupa uang. Ya. Berupa uang atau berupa sesuatu yang kemudian dijual oleh pihak perempuan. Ya. Misalnya Fatoni ngelamar orang. Ya. Ngelamar amin. Ya akan, berarti ada isyarat di sana ya. Mau ngelamar itu diberi pakaian, emas, ini, itu dan lain sebagainya. Nggak taunya emasnya dijual sama si perempuan. Mumpung emas munggah didol. Ya. Dijual. Lu nggak apa-apa, itu kan sudah cuman jual itu emas sebelum ada keterikatan nikah, itu tasarrufnya, itu jual belinya perempuan tadi itu harusnya batil. Kenapa? Karena belum ada wujudnya ikatan tadi, yaitu akad nikah. Durung kawin kok didol. Nah, kalau sudah dijual ini bagaimana? Maka harus diberikan gantinya. Paham ya? Harus diberikan gantinya. Itu lamaran. Begitu juga hal-hal yang lain yang hibahnya yang terikat, ya, yang terikat. Satu orang bayar apa? Bayar ini gini dengan nanti setelah pembayaran persyaratan dan lain sebagainya nanti bakal diterima. Nggak taunya nggak diterima, itu wajib kembalikan. Kembalikan. Yo paling nggak kayak DP kan loh. Uang tanda jadi. Iya. Nah, itu. Kemudian tatawu'in fil hayah. Dan itu semuanya hibah harus dilakukan ketika dalam masa hidup. Di sini katakan catatan kaki nomor 8, kharaja bihi al-wasiyah, yang keluar daripada makna hibah waktu hidup adalah wasiat. Wasiat itu baru bisa dibuka atau baru bisa ditasarrufkan ya, ketika sudah wafat. Jadi kalau wasiat itu dilakukan ketika yang memberi wasiat itu masih sekarat, ya, maka tidak bisa dibagikan atau dilakukan. Itu wasiat. Wasiat harus sudah wafat. Nanti insya Allah ada bab wasiat itu nanti. Lianna tamlik fiha innama yatimu bil qabul wa huwa ba'dal maut. Karena kepemilikan di dalam wasiat itu hanyalah sempurna dengan diterimanya. Qabulnya kapan? Yaitu ba'dal maut, setelah meninggal. Sebelum meninggal wasiat dirubah boleh. Sebagaimana kemarin wakaf. Wakaf yang sirahnya diikat atau dikaitkan dengan kematian. Misalnya seorang mengatakan saya wakafkan rumah saya setelah wafat saya. Jika seseorang mengatakan seperti itu, apakah wakafnya jadi? Tidak, karena masih hidup. Wakaf itu menjadi wakaf atau wakaf wasiat. Wakafnya wasiat, hukum wasiat. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, akhirnya dibatalkan. Boleh nggak dibatalkan? Boleh. Karena hukumnya seperti hukum wasiat, bisa dirubah.
Itu. Ya. Kemudian itu hibah. Arkanul hibah arba'atun. Rukun daripada hibah ada 4. Yang pertama wahibun, orang yang menghibahkan. Wa mauhubun lah, orang yang dikasih. Orang yang dikasih. Wa mauhubun, barang yang dikasih. Atau ainnya, barangnya. Bisa 2. Apa itu? Yang pertama bisa berupa ain, barang atau benda, uang dan lain sebagainya. Yang kedua bisa zimmah. Apa itu zimmah? Zimmah itu seperti tanggungan, utang. Cuman bedanya kalau hibah di dalam hutang itu namanya al-ibra. Apa namanya? Al-ibra. Artinya pembebasan utang piutang. Misalnya Habib Fikri punya utang sama saya 10 miliar. Lalu saya hibahkan. Saya berikan atau saya bebaskan kamu daripada uang 10 miliar saya yang ada pada kamu. Itu namanya ibro, pembebasan utang. Itu boleh. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh hibah manfaat. Tapi menurut pendapat yang unggul, pendapat yang kuat, hibah kepada suatu manfaat itu tidak boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh dalam hukum dunia, tapi hukum akhirat boleh. Seperti apa? Seperti hibahnya pahala. Sampai tahlil itu lah hibah. Ya. Allahumma taqabbal wahdi wa balligh thawaba karamatu. Ya, itu namanya apa? Terima ini kami berikan lagi kepada, nama doanya apa doa? Wahbah. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu boleh. Tapi sekarang ini kita ini masih yang namanya fikih, hukumnya hukum syariat, hukum zahir. Ya, jadi di sini. Tapi kalau hukum itunya, hukum secara pemberian pahala dan lain sebagainya, pahalanya nggak ketok. Ya, pahalanya nggak ketok. Ya untungnya pahala nggak ketok. Nek pahala ketok, nggak ono sing bagi-bagi. Ya iya beneran. Kalau orang melihat pahalanya seseorang, walaupun itu kecil, maka dia tidak akan pernah rela membagi itu pahala. Dan daripada rahmatnya Allah gak diketokno. Kapan ketika diperlihatkan itu ketika kelak kita sudah di akhirat. Manusia akhirat itu emang rela bagi-bagi. Ini dokter pahala kok tulisannya emang rela bagi-bagi. Enggak gelem wis dadi ngwedit ape. Tapi ada yang namanya penyelamatan bukan dengan membagikan pahala tapi dengan syafaat itu. Jadi seperti itu. Wa mauhub barangnya ain atau dhimmah. Wa sighah dan harus dengan sighah. Kalau enggak pakai sighah bukan namanya hibah. Seorang suami membawa kalung emas bertatai berlian intan permata. Bahasa rek. Iku kalung iku mau. Ya. Kemudian ditunjukkan ke istri. Ya. Lalu istrinya datang, kemudian dipasangkan ke leher si istri. Yang jadi pertanyaan, apa ini namanya hibah? Apakah ini namanya hibah? Hah? Belum. Kenapa? Harus ono ijab qabule. Makanya dikatakan rukun. Namanya rukun. Jadi ketika nanti itu nek melok koyo ngono gono apa? Gono gini. Gono gininya itu nanti susah itu. Lu enak wong ndak kakekno kon kok ngene balekno kabeh. Lu anu ndak bocah aku tak kon ngono.
Itu nggak bisa. Kenapa? Kalau saya berikan kepada kamu berarti apa? Atas dasar apa? Hibah. Nggak bisa hibah, nggak ada ijab kabuli kok. Nah, maka istri nih pas bojone ustadzah. Ya. Istrinya seorang ustadzah ngerti fikih. Pasang. Ini punya siapa mas? Punya sampean. Loh kok sampean pasangkan ke saya? Iya, hadiah. Oh terima kasih mas. Besok dijaluk mana? Paham ya? Makanya itu yang namanya hibah harus ada ijab qabul. Ya, sighah itu harus ada. Ijab wa qabul, yaitu ijab dan qabul. Falau jahaza bintahu, kalau disiapkan pakaian-pakaian untuk anaknya, walau saghira bi amti'ah, walaupun putrinya itu masih kecil, bi amti'atin dengan barang-barang, au albas sabi, atau memakai itu sabi, ya, dipakaikan kepada anak kecil, huliyan, permata atau perhiasan, au hariran atau sutra, au zayyana zaujatahu, atau dihiasi, ya, istrinya bihi dengan perhiasan tersebut, lam yazul an mulkih, tidak hilang daripada kepemilikan itu suami ataupun ayah. Bimujarrad dalik, dengan hanya dipakaikan saja. Fayusaddiqu huwa wa warithuhu indal ikhtilaf bil yamin, maka ketika nanti ada wafat itu nanti perhiasan itu jadi sengketa. Punya siapa? Nah, ini yang nanti harus pakai sumpah. Harus pakai sumpah. Contohnya, seorang bapak punya 2 istri, seorang suami punya 2 istri. Lalu kemudian istri yang kedua tadi dikasih perhiasan emas 25 kilo kalung. Saya bungkuk. Kasih emas perhiasan gitu ya, terus dipakaikan itu perhiasan. Setelah perhiasan itu dipakaikan, apakah sudah menjadi hibah? Belum, karena harus ada ijab qabul. Suami meninggal. Lah ketika si suami meninggal, maka istri kedua itu nggak punya anak. Dari istri kedua nggak punya anak. Tapi dari istri pertama anaknya banyak. Anggap saja anaknya 10 orang, laki, perempuan semuanya. Maka yang jadi pertanyaan, perhiasan tadi itu apakah masuk ke waris apa bukan? Kalau barang warisan itu namanya tarikah ya, nanti insya Allah ada babnya itu. Bab waris itu nanti. Namanya tarikah atau barang peninggalan. Kalung tadi dulu yang dipakaikan ke istri kedua tadi itu apakah termasuk peninggalan atau bukan? Hah? Sekarang ijab qabul wong wis mati kok. Maka di sini dikatakan fa yusaddiq wa warithuhu, maka diterima omongannya selama dia berani bersumpah. Bil yamin, dengan sumpahnya. Annahu lam yasul minhu tamalluk, karena selama dia belum ada ijab qabul. Nanti dia harus enggak, ini saya diberi begini saja. Sumpah, nanti ada sumpah-sumpahan. Itu nanti sumpah-sumpahannya di pengadilan. Kayak esok sumpah-sumpahan ini tok nggak iso. Nah kemudian itu biasanya nanti ada sumpah, ada kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti dan lain sebagainya, nanti baru muncul yang namanya sumpah. Itu kalau di pengadilan. Tapi kalau di seperti ini waris, maka dia cukup wa yusaddiq bi yaminih, maka dia kalau si perempuan istri kedua tadi ngomong saya diberi ini. Karena dia mengatakan kan sudah saya beri itu intan, ya berarti harus dikei aku. Maka seperti itu perhiasan tadi punya istri yang kedua dan bukan haknya ahli waris. Seperti itu. Kan nazar, seperti nazar, wahibah dan lakin yahlif huwa alal bat warithu ala nafil ilm. Akan tapi dia si ahli waris tadi itu ya, dia nanti bersumpah bahwasannya dia tidak mengetahui.
Ya, nanti waris mengatakan, saya bersumpah bahwa saya tidak tahu ini punyanya dia dan sumpah-sumpahan. Itu nanti insya Allah di bab yang lebih jelasnya nanti kalau disebutkan sekarang ada yang namanya mudda'i itu nanti ada pembahasannya sendiri itu nanti insya Allah di babul qadha, ya, di bab tentang pengadilan. Itu kalau mau mendalami itu lagi ya jadi hakim gue. Ya, itu. Kemudian syurutul wahib, syarat orang yang memberikan hibah. Enggak semuanya orang bisa ngasih hibah. Ya. Saya hibahkan loh. Sik. Ada syaratnya orang yang memberikan hibah itu. Yang pertama apa? Ada dua. Al-milku hakikatan au hukman. Ya. Memiliki barang yang mau dihibahkan atau yang mau diberikan hakikatan secara hakikat nyata, au hukman secara hukum. Secara hukum. Catatan kaki nomor 10, fatasihu hibah nahusuf minal udhiyah al-wajibah al-kharijah an mulkih bin nadar. Maka sah hibahnya seseorang yang menghibahkan suf, kulit, minal udhiyah, daripada udhiyah, suf ya. Al-wajibah yaitu udhiyah yang wajib seperti udhiyah nadar. Nanti di sini ada kaidah setiap yang boleh dijual belikan maka boleh dihibahkan. Kecuali ada beberapa permasalahan. Ya. Itu nanti ada di dalam permasalahan mafhum dan mantuk. Nanti ada istitsna mafhum, istitsna mantuk. Itu kalau saya jelaskan di sini repot, ya, ketahuan. Karena harus paling tidak antum menguasai 70% lah daripada bab-bab yang sebelumnya. Karena ini ada terkaitan dengan babul B, ada bab-bab sebelumnya. Makanya kalau belum keluar setelah muamalah ini antum selesai masih ada yang belum paham, ditanyakan. Ojo sampai bab muamalah iki entek enggak paham. Tapi insya Allah ini habis kitab. Yo, mbuh pirang tahun mana ini? Ini sudah berapa berjalan berapa tahun ini? Hah? 3 tahun. Atau kalau ada kitab ditulis, apa dimulai, bada'tu qira'ati hadzal kitab, indah sopo ustadz. Terus ngarepe iku tanggal, tahun, tanggal, bulan, tahun. Masehi ya Hijriah. Kok nek khatam yang ngono, ya. Wa qad intahaitu atau khatamtu hadzal kitab, indah sopo, tanggal Masehinya tambah Hijriahnya. Gitu. Supaya tahu, paling enggak ya sih mau saya sampaikan di bab di kitab di rumah adab sulukul murid itu ya. Paling enggak nek dikedelok putuku mbahku wis hatam iki yo. Kan enak. Berarti alim mbahku yo. Ya. Itu. Ya paling enggak kitab itu harus punya. Ojo PDF toh. Ya. Jangan PDF saja. Ini nanti tahun-tahun sampean menikah, punya anak sampean menikah lagi punya cucu. Ku PDF hilang kabeh. Wis gak kate ngene. Tapi kalau ada kitabnya kan lihat. Kok takut butuh seorang cucu tanya sama abah, bapaknya atau ibunya. Bah, Ma, ini kitabnya siapa? Kitabnya mbahmu. Alim mbahku yo. Lah karena enak kan ya. Nek ndak ono PDF, HP ini terus didol kabeh, hilang kabeh kitab-kitabe. Eman ya. Gitu. Ini hatam, kitab ini hatam balik lagi ke kitab yang lain lagi. Mungkin Fathul Mu'in, mungkin apa. Tetap pokok di rumah sini kajiannya fikih. Jumat malam Sabtu kajiannya fikih, Sabtu malam Minggu kajiannya tasawuf. Wong pacaran kita pensucian diri. Waduh, mantap terus tadi wali kabeh kan. Nah, itu. Kemudian ya, hakikatan au hukman. Tadi dikatakan seperti udhiyah yang wajib. Enggak boleh dijualkan. Enggak boleh dijual.
Berarti tidak semua yang dijual itu yang sah dijual beli, sah dihibahkan. Atau yang tidak boleh dijual berarti tidak boleh dihibahkan. Enggak, belum tentu. Itu namanya istisna mafhum dan istisna mantuknya. Berarti ada beberapa hal yang boleh dihibahkan tapi tidak boleh dijual. Seperti apa? Seperti ini. Sampean punya kambing, udhiyah, nadar, disembelih. Boleh nggak dijual? Boleh. Tapi boleh nggak dihibahkan? Boleh. Dihibahkan, Bu? Boleh. Dikaunihi lahu biha naw ikhtisas wa hibatu hak at-tahajjur. Menghibahkan hak tahajjur. Seperti hak apa? Seperti hak antri gitu loh. Ya. Sampean wis antri. Ada satu orang datang. Aduh, wong repot ini mungkin biasa harus ke susu ini. Ya sudah, saya hibahkan tempat saya ini. Posisi antrian saya. Posisi antrian, nah itu namanya hukman. Barangnya enggak ono kok. Hukman. Atau seperti apa? Wahibatid dzarrah. Ya. Atau dzarrah ya. Lailataha lidzurratiha. Menghibahkan antrian nginap seseorang istri kepada istrinya yang lain. Kalau orang punya istri, istrinya 1, 2, 3, 4 ya. Terus kemudian dia menghibahkan jatah malamnya dia kepada istrinya yang lain, itu boleh. Itu namanya kepemilikan secara hukman, bukan hakikatan, tapi hukman. Hakikat itu jelas, barangnya jelas, ini jelas. Oh, entah saya berikan kamu ini. Tapi sih nggak jelas ini adalah barang-barang yang kadang sama syariat tidak diperbolehkan, ya. Tapi dalam hibah boleh. Atau sesuatu yang memang nggak bisa dijual belikan, tapi bisa dihibahkan. Ya. Sebagaimana hibahnya Ummu Salamah, malamnya dihibahkan untuk Aisyah, Siti Aisyah. Boleh. Itu hukumnya, Bu. Boleh. Ini namanya apa? Inilah yang dinamakan al-milk hukman. Secara hukum. Ya antrian, ya itu seperti itu ya. Kemudian wa itlaqu tasarruf fi malihi. Orang yang menghibahkan barang ya, itu harus memiliki kebebasan tasarruf atau kebebasan bermuamalah ya, di dalam harta yang dia miliki. Maka fala tasih minal mahjur alaih. Maka tidak sah daripada orang yang terkena larangan oleh hakim. Ya, seperti safih tadi itu. Ya. Wala min walihi. Begitu juga tidak sah dari walinya. Dari walinya. Fimal mahjurih. Dari harta yang dimiliki oleh yang dimahjur tadi. Siapa mahjur contohnya? Contohnya mahjur itu ya bayi. Ya. Balita itu bayi, sobi, kemudian majnun, kemudian safi. Wala min mukatib. Begitu juga tidak dari budak mukatib atau mukatab ya. Budak mukatab itu yang punya janji tadi ya, yang punya perjanjian sama tuannya. Budak yang memiliki perjanjian sama tuannya dengan membayar sekian-sekian maka dia bebas. Itu namanya budak mukatab. Nah, budak yang seperti ini nggak bisa menghibahkan. Kenapa? Karena barangnya masih kepemilikan daripada tuannya. Gitu. Lah tuannya bagaimana? Apakah tuannya bisa? Belum bisa juga tuannya. Kenapa? Karena ini dalam proses untuk pembebasan diri. Kemudian syaratul mauhubulah. Syaratnya orang yang nerima hibah. Nerima hibah.
Apa? Ahliyatu milki ma yuhabulah. Memiliki ya, kelayakan dalam memiliki apa yang dia hibahkan untuknya. Catatan kaki nomor 2, wa yakbal li ghairil mukallaf waliyuhu fala tasih li haml wala li bahimah. Kalau misalnya untuk orang seperti apa namanya? Bayi, maka yang boleh menerima ya, ghair mukallaf itu berarti apa? Bayi. Ya. Mukallaf di sini balik akil, belum balik, belum berakal ya berarti masih sobi. Yang nerima siapa? Walinya. Loh, termasuk penerimaan hadiah-hadiah itu loh. Ini repot penerimaan hadiah ini. Hadiah nerima kalau kita masukkan ke babul hibah repot. Repotnya kenapa? Oh, kadang-kadang lomba kucing kok. Sing nerima hadiah siapa? Ya kudune kucing. Maka enggak sah. Makanya di sini dikatakan wala tasil li haml, maka enggak sah bagi janin hamil ataupun li bahimatin untuk binatang. Tapi masuknya nanti ke bab yang lain, mungkin babul ju'alah dan lain sebagainya. Nah, itu boleh. Lalu kalau hibah, orang yang menerima itu harus memiliki kelayakan dalam menerima itu hadiah. Menerima piala harus punya kelayakan. Kalau nggak punya kelayakan maka hibahnya tidak sah. Saya ngasih hadiah hibah kepada seorang anak PAUD. Ya, anak PAUD. Berarti PAUD itu kira-kira tamyiz apa belum? Belum balik akil. Ya, dikasih hibah ya nggak sah. Karena dia tidak memiliki keahlian untuk atau kelayakan untuk menerima itu hibah. Nah, di sini ini hampir mirip, hibah itu hampir mirip dengan jual beli. Kecuali di beberapa permasalahan. Seperti contohnya, kita tahu bahwasannya jual beli 2 biji beras atau 2 biji jagung. Jual belinya sah apa enggak? Nah, ono jagung loro gitu. Kita dol. Sah apa tidak? Gak sah. Kenapa? Karena ghair mutamawwal. Itu tidak dinamakan harta. Dalam syariat itu tidak dinamakan harta. Tapi kalau dihibahkan boleh apa enggak? Boleh. Dijual enggak boleh. Tadi dijual enggak boleh, tapi diberikan. Ya, dihibahkan boleh. Begitu juga anak-anak itu yang ngono. Makanya di bab hibah ini terkadang ada yang namanya seperti hibah itu hukum-hukumnya seperti be', bahkan di situ ada yang namanya be' mu'atoh, maka hibah pun ada yang seperti hukum mu'atoh. Apa itu mu'atoh? Mu'atoh itu beli tanpa ada ijab qabul. Jual beli tanpa ada ijab qabul. Seperti orang beli minuman dari mesin koin ya. Siapa ijab qabul ambil mesin itu? Saya jual ya. Tegur ambil uang. Kau ndak pantas jual beli apa? Edan. Untuk jual beli kok sama kan enggak bisa. Itu nanti kembalinya ke mu'atoh. Seperti kita mau beli di Maret iki mau. Ya. Itu juga seperti bab mu'atoh. Nah, itu seperti hibah itu juga ada pendapat yang seperti itu. Di mu'atoh kan ada. Nah, itu. Begitu juga tidak boleh, tidak sah hibahnya kepada seorang anak kecil. Atau nyuruh anak kecil. Nah, ada satu orang di luar itu, misalnya orang minta-minta, kasih uang, kayak anak kecil tadi berikan, nggak sah itu. Ya. Sebagaimana di be'. Kemudian
syurutul mauhub. Syurutul mauhub barangnya ya sekarang ya. Barangnya. Syarat daripada barang tersebut atau ain tersebut khamsah 5. Ayyakuna ma'luman, hendaknya diketahui. Fala tasihu hibatul majhul, maka tidak sah hibah yang barangnya tidak diketahui. Ka'ayyaqul, seperti mengatakan wahabtuka ahadu hadainil abdain. Saya berikan kepada engkau salah satu daripada 2 budak ini. Itu enggak boleh. Ya. Karena apa? Enggak maklum, tidak diketahui. Wa ayyakuna tahiran. Ya. Hendaknya dia barangnya tahir, bersih. Ya. Jadi katakan fala tasih hibatun najis, maka tidak sah hibahnya barang najis. Ya. Barang najis dihibahkan. Ya. Kambingnya maaf ya, kotoran kambingnya wake, kau tak kayak ini. Enggak boleh. Saya hibahkan kepada kamu. Enggak boleh. Fatamtani'u hibatul ikhtisas. Begitu juga terlarang hibah al-ikhtisas, barang-barang ikhtisas. Seperti apa? Kajildil mayyitah, seperti kulitnya binatang atau kulitnya bangkai. Wal khamrul muhtarama, atau khamr yang muhtarama. Bimakna tamlikuha. Amma bimakna naklil yad anha fatasih. Seperti jual beli, mirip. Jualan kulit najis, boleh enggak? Enggak boleh. Nah, terus bagaimana? Kalau dijual enggak boleh, tapi pindah tangan boleh. Hibah itu ya ada kayak gininya. Saya pindah tangankan, tapi jangan pakai lafaz wahabtuka. Tapi dengan lafaz yang lain. Lafaz hibai wakai. Insya Allah nanti kalau nggak salah ada di sini. Ya. Itu maknanya pindah tangan. Tapi kalau dihibahkan sebagai hibah ya seharusnya nggak boleh. Karena makanya syaratnya adalah tohir, harus suci. Itu. Amma bimakna nakliyat anha fatasih, maka sah kalau nakliyat, bukan seperti jual beli ataupun dihibahkan dengan itu. Kemudian wa ayyakuna muntafa'an b, hendaknya yang dihibahkan atau diberikan itu punya manfaat. Kalau nggak punya manfaat, ya buat apa? Saya berikan, saya hibahkan kepada engkau ular kobra. Lu ular kobra itu nggak ada manfaatnya, Rek. Apa gaya apa? Meden-medeni. Ya nggak bisa. Ya. Jadi catatan kaki nomor 5. Fala tasih hibatul hasyarat, maka tidak sah menghibahkan hasyarat, serangga. Ya. Dan ini begitu juga kalau hibah kroto. Kroto ya. Apa doknya semut itu. Ono 1 kilo. Saya hibahkan kepada kamu. Ini apa kroto mau. Jadi kalau hasyarat ya nggak boleh. Wa alatil lahu, atau alat-alat musik. Naam tustasna hibatun nahwu habbatil bur mimma la yutamawwal. Naam dikecualikan hibahnya. Nah, makanya ini masuk kepada istithna'il mafhum dan istithna'il mantuq. Ya. Hibahkan 2 biji gandum dari apa-apa yang tidak memiliki nilai. La yatamawwal, tidak memiliki nilai. Fa innaha tasihu ma'a intifa'in nafa'. Sesungguhnya itu sah ma'a intifa'in nafa', walaupun tidak memiliki manfaat. Likillatihi, karena sedikitnya. 2 biji gandum, apa manfaatnya? Hah? Dipangan ya enggak warak, paling dadi selilit. Lalu apa manfaatnya? Enggak manfaat, dijual enggak sah, tapi dihibahkan sah. Ini istitsna namanya. Istitsna istitsna mafhum. Itu perlu antum tahu, pelajari, itu namanya mafhum mantuk, istitsna mafhum, istitsna mantuk. Itu kalau antum pelajari seperti itu, wow, ajib. Antum bisa cerdas. Ya. Kalau misalnya dalam ilmu jidal itu
Ya, dalam ilmu debat itu kalau paham seperti itu menang terus berarti. Menang terus. Sekarang Rocky Gerung kan. Iya. Itu. Boleh makan. Berarti itu mafhumnya kita boleh makan ya. Nanti ada namanya, berarti kecuali ini, nanti itu adanya. Boleh makan. Anak SD boleh makan, berarti semua SD boleh makan. Nanti ada mantuknya, berarti selain SD nggak boleh makan. Nanti ada istisnanya, berarti SD-nya harus macam-macam, ngurung-ngurung. Itu kaidahnya nanti wis digawe bulet ngono. Tapi nek paham, filsafat temen itu. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar mengatakan wa makna hibah fihi, makna daripada hibah di sini naqlul yad anhu, adalah perpindahan tangan darinya, la tamlikuhu li admi tamawulih, tapi tidak bermakna serah terima kepemilikan. Kenapa? Karena menurut Imam Ibnu Hajar, karena nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Jadi kalau nggak bernilai, ya buat apa? Nggak bernilai berarti nggak bermanfaat. Ya tidak bisa tidak bisa dihibahkan. Wa qala ghairuhu, dan sebagian lain daripada ulama, bal maknaha at-tamlik, ngengkel, sampai tetap mengatakan maknanya adalah serah terima kepemilikan. Imam Ibn Abbas enggak kepemilikan, tapi pindah tangan. Enggak ini. Jadi seperti itu. Ini perbedaan ulama. Kemudian wa ayyakuna maqduran ala tasallumihi, hendaknya dia mampu untuk menyerahkan, serah terima itu barang. Catatan kami nomor 6, fala tasih hibatul maghsub li ghairi qadirin ala intizaihi, maka tidak sah menghibahkan barang ghasab ya, yang tidak mampu bagi wahib atau yang menghibahkan itu untuk mengambil barangnya. Contohnya, ada satu orang, si Z punya mobil, atau begitu juga tapi makna itu lain bab bisa. Si Z punya mobil tersebut sedang dicuri, disewa orang nggak balik-balik. Lalu si Z ngomong sama si Amr, wahai Amr, saya hibahkan kepada engkau mobil saya. Di montori mburandi. Cocok nang kampung itu, di kampung anu ya. Kampung apa itu? Di situ, di desa itu katanya. Ya. Bisa diambil, nggak bisa, ya berarti tidak sah untuk dihibah. Kenapa? Karena tidak mampu untuk menyerah terimakan. Tapi kalau kemudian si Amr mengatakan, teman ya aku isok JPI, itu beda lagi. Itu bukan kehibah itu. Itu bisa kepada ja'al ju'alah. Ya, ju'alah sayembara yang kemudian dalam bentuk hibah. Yang apabila saya mampu maka itu mobil untuk saya. Kemudian wa ayyakuna mamlukan lil wahib, hendaknya itu barang kepemilikan orang yang memberikan. Saya punya mobil, saya hibahkan kepada orang, sah. Tapi mobil sewa kalau diberikan kepada orang, sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena bukan milik saya. Ini HP. Terus saya bilang, saya hibahkan kepada Fatoni HP iki. HP ini kayak tok kabeh barang, cuma duduk barangku. Sah apa enggak? Sah. Makanya syarat barang tersebut adalah milik daripada orang yang memberikan. Syartu sighatil hibah, syarat daripada sighanya hibah adalah seperti syarat sighanya ba'. Jual beli. Ya, untuk mengetahui ini ya kembali lagi ke babul gitu. Makanya di dalam, kalau nggak salah dulu ya, wallah sekarang itu kalau di kuliah syariah di Al-Ahqaf itu sebelum masuk kuliah, sebelum iki kitab itu dihafal. Diakuti. Matanya ya, enggak usah nanti takliknya dihafal. Kenapa? Ya gara-gara kayak gini. Syurut sighatul hibah kabeh. Syurut hibah apa ya? Kudu kabeh nulis sih. Wa huwa syartu sighatul ba'. Balik mana? Sing ditenteni ternyata apa? Kudu balik.
Di sini nggak disebut, tapi baliknya ke bab pertama daripada kitab muamalah ini. Itu. Maka di sini katakan hatta muwafaqatu qabulul ijab, hatta sampai muwafaqah, kesetaraan, kesepakatan daripada ijab dan qabul. Ijab dan qabulnya harus sama. Saya hibahkan mobil yang berwarna merah. Yang mauhub lah mengatakan saya terima mobil yang warna biru. Ya nggak sah. Harus muwafaqah. Gitu. Menurut Ibn Hajar dan Imam Romli, walau wahaba lahu syai'an wa qabila ahadihuma lam yasih. Kalau menghibahkan kebentuknya dua sesuatu, maka diterima salah satunya maka tidak sah. Wa qila bisihha. Ada yang mengatakan pendapat yang lain mengatakan sah. Maka ketahuilah bahwasannya ainul mauhubah, barang yang dihibahkan la tumlak bi mujarradil aqd, tidak dimiliki dengan mujarrad akad, dengan ketika akad langsung. Wa inna ma tamalluk bil qabd, akan tetapi hibahnya itu dengan kepemilikan itu dengan diterima tangan, pegang tangan, wis tak terima. Bi idnil wahib, dengan izin si wahib. Fa idza qabadaha bi idnihi malakaha, apabila diterima, dipegang, ya digenggam dengan izinnya si wahib, maka berarti memiliki. Lam yakun lil wahib rujuk, maka tidak boleh wahib itu meminta balikkan. Illa in kana aslan lil mauhub, kecuali kalau yang menghibahkan itu adalah bapak atau ibunya. Ibunya ngomong, "Nah, iku kontak ke 2 miliar." Diterima. Itu enggak salah, pernah ada yang tanya seperti itu. Diterima. Setelah itu si ibu ngomong, "Nak, balik nopo 2 miliar itu, ibu butuh." Nah, lu gak iso bu, ini gak bisa. Balik no kon anake kok. Nah, harus kembalikan. Itu. Gak iso bu, akhirnya dikutuk dari batu kan hari itu. Paling gondang. Ya. Kemudian lahu min jihati abihi au ummihi, bapak atau ibunya. Wa kana tala ainul mauhuba fi sultanihi fi sultanati. Fa yamtani urujuk bi zawaliha wa intinya. Kalau itu barang sudah diterima, barangnya masih ada, diminta boleh. Tapi kalau barangnya enggak ada, maka enggak bisa diminta. Nak, ndina duwe enak sakmene lho, Bu. Barange wis tak kekno wong, Lho. Lho ndak balekno, nak balekno wis tak kekno wong, Bu. Nah, itu berarti keluar daripada sultanati, kekuasaan dia. Maka enggak bisa diminta. Dikei beras. Nak, iki beras. Tak hibahno gawe kon. Wis begitu sampai sana anake langsung hari itu juga gawe tasyakuran beras sak karung iku entek. Bengi-bengi telepon, "Nah, aku beras kuntek nak gawe meneh nak, balekno apa nak iku sak beras." Wah, Bu, wis entek, gak iso dibalik. Gak bisa dibalikan. Kalau keluar daripada tangannya sudah gak bisa di lagi. Hakadha wallahu taala a'lam bissawab. Itu keluar tangan itu bisa dari sedekah ataupun pemberian diberikan kepada yang lain dan lain sebagainya. Pokok keluar daripada kekuasaan dia. Wallahu taala a'lam bissawab. Fadhal, mungkin yang ada masih ada. Oh, suratul hibah. Iya. Suratul hibah. Gambaran daripada hibah adalah ayyakula Zaidun li Amrin. Si Zaid mengatakan kepada si Amr, "Wahabtuka, saya hibahkan hadal kitab ini." Fayaqul Amrun, maka si Amr mengatakan, "Qabiltu, saya terima." Tadi saya pindah tangan kepada si Amr. Ingat, bayi tidak bisa menghibahkan. Begitu juga apa? Masjid enggak iso. Karena apa? Tidak memiliki kepemilikan. Ya. Laisa ahliyat tabarruk, enggak bisa tabarruk. Ahliyah itu kelayakan untuk berderma. Sekolahan enggak iso, madrasah enggak iso, pesantren enggak iso. Biasanya yayasan itu enggak iso. Paham ya? Apa? Nagluliyat. Ya, seperti itu. Nagluliyat itu, jadi hibah itu ya, pemberian. Hibah itu kebanyakan hukum-hukumnya itu mengutip daripada hukum jual beli. Jadi apapun yang sah untuk dijual belikan maka sah untuk dihibahkan.
hibahkan. Kecuali beberapa masalah. Seperti permasalahan apa? Pindah tangan. Pindah tangan atau naqlul yad atau raf'al yad itu kalau di bek nggak boleh barang najis itu dijual belikan. Pupuk kompos nggak boleh. Anjing nggak boleh. Wah, no anjing lucu, tak doli piro. Ada lo anjing harganya 1 miliar kok ono. Asu regane 1 miliar. Enggak ngeluh tak kori. Hah? Tak dol, enggak sah dijual belikan. Kenapa? Karena najis. Barang najis ini enggak sah dijual belikan, tapi sahnya di apa? Raf'ul yad. Angkat tangan, saya pindah kepemilikan ini, saya angkat tangan dari ini anjing dengan sekian-sekian. Tapi tidak memakai lafaz bi'tuka atau jual beli, tapi pindah angkat tangan. Itu perbedaan antara kepemilikan, angkat tangan dan lain sebagainya. Allah Ta'ala alam, kita doa lalu kemudian yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatina bi dinina ma al-budri unsa wa zakat, Rabbi waqina wa waqina tazali qawlan wa fi'lan karama wa sulkil halalan daima. نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واجرنا برضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا به للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاحب مصابه الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silakan. Tak teka je Mas Duki ya. Ya, fadal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utang ya, barang utang, uang. Ya. Yeah. Saya mengutang teman saya. Uang. Yang katanya itu nggak berubah. Tapi tidak ada akad kapan dikembalikannya, juga tidak ada coret-coretannya. Tapi saya sama teman saya saya pinjami uang ini untuk tujuan kamu. Kembalikannya kapan? Saya juga tidak tahu. Kemudian saya serahkan uang itu tanpa saksi. Kemudian dipakai uang itu dan info dari teman saya itu diceritakan kepada istrinya dan teman-teman saya yang kemudian orang itu meninggal, teman saya meninggal. Setelah meninggal istrinya telepon, masih punya utang dia, jadi saya menunggu berarti uang itu saya kembalikan. Saya itu senang dengan usahanya itu. Dalam hati saya ingin melihat kesungguhannya. Cuman karena teman saya ini baik, saya menyampaikan sebenarnya uang ini sudah tidak saya pakai, maksudnya pengen saya hibahkan. Ya. Tapi akad itu tidak saya sampaikan kepada ahli waris. Saya sampaikan kepada teman saya.
Ya. Gimana gitu? Ya. Itu namanya ibro ya. Hibah kepada suatu kepada utang, piutang dan sebagainya. Itu bahasa lainnya adalah ibro atau membebaskan hutang. Dan itu termasuk jenis daripada sedekah sebenarnya. Artinya ketika kita mengibrokkan atau membebaskan hutang seseorang, itu pahalanya luar biasa. Karena itu beban kan ya. Itu beban. Cuman terkadang yang dilakukan orang seperti yang dilakukan tadi itu, ya, saya pengen lihat kesungguhannya benar apa enggak dan lain sebagainya. Itu jadi beban yang ada yang nerima hutang tadi itu. Kenapa? Otomatis dia harus susah payah untuk. Jadi alangkah baiknya jangan ditunggu itunya, langsung dibebaskan aja. Supaya dia nggak kepikiran, karena orang mau bayar utang juga kepikiran. Jadi kita ketika membebaskan itu ya dia nggak kepikiran, dia bantu itulah namanya. Itu termasuk salah satu daripada ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya seperti itu. Ada membebaskan hutang seseorang. Tanpa ya nggak usah ditunggu anunya, usahanya atau anu ya. Walaupun nanti kalau sudah uangnya terkumpul kemudian dia memberikan kepada sampean, lalu sampean mengatakan, enggak, sudah buat sampean, saya bebaskan, saya batal. Itu pun nerima alhamdulillah ya. Karena nerima duit, tapi dalam perjalanan untuk menghasilkan duit tersebut itu pasti ada beban. Pasti ada beban. Harus kerjanya lebih banyak dan lain sebagainya, pikiran ini itu mungkin dia lembur dan lain sebagainya. Apalagi kalau seorang ibu lalu kemudian dia punya anak, akhirnya adalah yang mungkin kesusahan orang yang kita nggak ketahui lah. Jadi alangkah baiknya ya jangan ditunggu itunya, tapi langsung bebaskan aja. Lalu saya sampaikan kepada itu. Disampaikan. Sampaikan. Saya datang ke telepon bisa. Bisa WA, telepon apa bisa. Di Eropaan. Ada satu lagi. Iya. Yang satu itu masalah, ya tahu ini masalah, sebenarnya bukan masalah hibah ini. Ini masalah tentang muamalah, enggak, tapi muamalah. Iya. Yang kaitannya dengan apa ya? Saya itu kurang paham apakah ini sedekah, apakah ini mudharabah. Ini sifatnya itu kerjasama. Yang saya memang benar-benar saya pelajari dan saya praktekkan. Saya punya konsep kerjasama pada relasi saya. Itu saya sampaikan, tetapi satu arah pengertiannya. Sayanya paham, yang saya sampaikan tidak paham. Loh. Sehingga akhirnya kerjasama itu berjalan, yang ini tidak disepakati, tidak ditandatangani gitu loh. Sampai kerjasamanya selesai, kemudian disampaikan ini. Saya tidak bisa menerima karena tidak ada review. Jadi apa yang sudah saya sampaikan saya anggap setuju, tapi belum di. Tapi pekerjaannya selesai. Nah ini yang terkait kasus-kasus seperti itu gimana? Itu apa? Muamal apa? Syarikat dalam apa ini? Saya ini saya sebagai pihak yang mempunyai relasi terhadap suatu pekerjaan. Saya punya proyek, saya mendapatkan proyek pembangunan. Oh, itu bukan syarikat. Bukan syarikat. Cuma kemudian saya tidak punya modal untuk menjalankan proyek itu. Kemudian saya membuatkan perjanjian kerjasama. Itu saya lakukan. Modal dari orang. Ya, Modal dari dua belah pihak apa satu orang? satu orang. Ya, itu bukan syarikat. Syarikat itu harus dua orang modal. Syarikat itu modal dari dua orang. Kalau dari satu orang namanya qirat atau mudharabah itu tadi. Nah, itu pun dengan syarat harus dengan mata uang. Bukan dengan barang.
dan amalnya jelas. Kalau misalnya bukan modal, ada orang bangun rumah, kemudian sampean dikasih sebagai mandornya atau sebagai kepala proyeknya, maka uang tersebut itu bisa masuk ke dalam bab ju'alah. Ju'alah itu ya tadi itu jenis kayak sayembara, itu ju'alah itu namanya. Proyek harus sampai jadi dengan uang sekian. Karena kalau jadi proyek ini berarti keuntungannya sekian, itu namanya ju'alah. Ya. Jadi konsep itu, maksudnya tidak konsep saya murni, itu konsep yang saya pelajari. Saya beli buku tentang seperti itu, kemudian saya modif sesuai kebutuhan. Masya Allah. Itu benar-benar saya lakukan karena saya itu menghindari riba. Menghindari riba, ya. Sekarang saya masih bertahan tidak menggunakan uang tunai. Tapi konsep itu dan saya berkali-kali itu ditipu orang. Karena saya tidak ada modalnya, saya ajukan itu, kemudian uangnya sana yang bawa, ujung-ujungnya itu sama ini ganti orang, akhirnya saya punya rencana ini keuangan saya pegang, keuangan saya pegang, satu saya megang, saya yang Ini sampean ini apa? Konsultan? saya ya konsultan ya konsultan. Oh, okay. Ya, alhamdulillah itu dengan banyaknya kekecewaan itu saya merasa ternyata ilmu saya malah bertambah, tambah pintar saya. Ya. Gitu. Paling tidak tambah pengalaman lah. Nanti kalau gitu aja. Ya, insyaallah. Insyaallah. Fadhal yang lain? Iya. Jadi diambil kesimpulan tadi bahwasanya barang yang ingin dihibahkan itu harus qabil. Kemudian seperti ini, kita memiliki kotoran yang begitu banyak. Kemudian saya hibahkan ini cuma nanti kalau pada saat sudah menjadi pupuk. Jadi kan kalau misalnya kita ambil kalau pupuk itu kan bermanfaat bagi tumbuhan. Ya. Tumbuhan nanti bagi manusia seperti itu. Apakah nanti itu lafadznya menggunakan suatu hibah atau menggunakan gambaran-gambaran seperti yang lain? Dan terus bagaimana kalau misalnya konsep pupuk ini dijual belikan pada zaman sekarang? Apakah itu nanti uangnya itu kita alokasikan kemana atau nanti hukumnya menjual belikan pupuk itu haram atau bagaimana? Iya. Tadi yang saya bilang kompos ya berarti ya. Kompos itu bagaimana? Kompos itu kalau di dalam babul ba' tidak sah dijual, terkait juga kepada semua barang-barang yang harus yang memakai atau mengutip hukum ba', hukum jual beli. Itu hanya sah dengan yang namanya tujuan nakluliyat, pindah tangan. Tadi kan disampaikan hibah syaratnya harus tohir. Ya. Maka kemudian nanti ada seperti ikhtisas, itu sah apabila tujuan hibahnya itu dengan nakluliyat. Lafadznya ya bisa, saya pindah tangan ini kepada engkau. Saya angkat tangan dari pupuk ini padamu. Itu hibah, tapi bukan dengan lafadz hibah. Kalau pakai iwat atau imbalan, itu namanya jual beli, tapi tidak dengan lafadz jual beli. Misalnya, ini kompos, 1 ton wake kan ya. Saya jual ini, jual belinya nggak sah. Menurut syariat nggak sah. Walaupun menurut pendapat yang wake di sini ini, ya itu nanti pilihannya ada 2. Tidak sah di sini ini, kalau dilanjutkan dosa. Ya. Tapi ada di dalam bab muamalah yang lain, pemberian misalnya tanpa dengan lafadz atau syarat-syaratnya kurang, maka tidak sah pemberiannya, tapi dihukum seperti saya berikan barang ya, suatu barang ya, misalnya
buah atau makanan. Tapi nanti ujung-ujungnya makan itu kan dimakan. Sedangkan kita tidak pakai ijab qabul. Kalau nggak pakai ijab qabul, jual hibahnya sah apa enggak? Nggak sah. Tapi sekarang kan di sini kan nggak ada yang namanya hibah pakai ijab qabul gini nih. Iya, nggak ada. Tapi akhirnya dimakan juga kan. Nah, itu nanti kalau dia pakai ijab qabul dapat pahala, kalau nggak dapat ijab qabul tidak dapat apa-apa dan dia telah melakukan pelanggaran syariat. Jadi pertanyaan apakah di akhirat itu akan dihisab dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Saya isi tentang dunia soalnya aku tidak ngerti. Ya. Di akhiratnya biasanya konsekuensinya kalau di dunia itu dia paham dan kemudian tidak dilakukan, diterobos, maka biasanya hisab. Seperti itu. Ya. Jadi untuk permasalahan apapun ikhtisos, itu namanya ikhtisos ya. Barang-barang najis yang dijual belikan, yang bisa itu namanya ikhtisos, itu hanya pakai lafaz naqlul yad, pindah tangan. Naqlul yad kalau pakai iwad itu imbalan, ya, maka itu masuknya ke babul ba'. Ya. Kalau nggak pakai iwad maka masuknya ke hibah. Pemberian semuanya ya. Ini jangan yang tohir, jangan yang najis, yang tohir saja. Apapun pemberian kalau pakai imbalan namanya jual beli. Tapi apapun pemberian yang kalau tidak pakai imbalan namanya belum tentu. Hibah dan jenisnya. Jenisnya apa? Sedekah. Jenisnya tadi tabarukan. Jenisnya nanti ada yang namanya hadiah. Jenisnya nanti ada yang namanya yang roswa tadi, yang haram tadi itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya najis tetap harus naqlul yad, itu menurut syariatnya. Adapun untuk masalah yang ke atas akhirat dan lain sebagainya, itu yang paling jelas haramnya adalah riba. Susah untuk mengatakan ada pendapat dalam riba itu ada pendapat lain enggak? Itu hampir tidak ada. Kenapa? Karena ulama sendiri sangat takut ya, cari jalan untuk diperbolehkannya beberapa permasalahan dalam riba, takut. Tapi kalau dalam yang lain, bab-bab yang lain masih ada yang berani, ya, masih ada yang berani. Wallahu a'lam. Ada yang lain silahkan. Iya. Bagaimana kalau kita, saya itu kan mendengar, mempelajari ceramah itu bahas. Itu logikanya kan logika yang masuk akal. Ketika bunga bank itu tidak kita pakai sebagai seorang muslim, maka yang akan menggunakan adalah mereka yang non-muslim. Jadi logikanya itu menjadi seperti ini kan berarti manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Yang berkaitan seperti itu sudah merubah mindset saya. Yang awalnya saya itu enggak gitu, jadi ya enggak apa-apa gitu kan, kadang-kadang gitu. Ya. Gimana? Pas kemarin ya yang bahas masalah riba, uang haram dan lain sebagainya itu. Nggak tahu pertemuan kemarin, nggak tahu pertemuan sebelumnya. Hah? Nggak lama, lali kabeh kan. Jadi gini, uang riba apakah boleh dipakai dikonsumsi pribadi? Tidak boleh. Tapi dipakai untuk maslahat umum, ya, itu boleh. Uang riba kita bangunkan untuk toilet, boleh apa enggak? Boleh. Uang riba kita pakai untuk jembatan, bangun jembatan, bangun jalan, gorong-gorong yang dimaslahat untuk umum, bukan pribadi atau komunitas, boleh. Uang riba dibangun untuk gedung, boleh enggak? Gedung di sing umum ae aku takok. Untuk usaha tak boleh.
Usaha apa itu? Kepentingan. Usaha kan berarti sampean dapat uang kembali kan di situ. Berarti kan menganakkan dari uang riba. Hasil yang itu yang sampean dapatin itu dari uang riba. Berarti enggak anu. Jadi itu dilepas untuk kepentingan umum atau kepentingan semuanya. Tanpa kita ngambil untung di situ. Kalau misalnya kita ngambil untung di situ, ini saya buat jalan umum tapi nanti saya kasih portal yang masuk nanti harus bayar. Berarti menganakkan dari uang riba itu. Maksudnya gini, pinjam uang dari bank buat usaha, mungkin maksudnya Untuk usaha ini. Enggak, ini uang ribanya kok. Uang bunganya bank. Bunganya. Iya. Itu tidak boleh itu. Seperti halnya pernah saya bahas di mana itu? Di malam Qiyamul Lail kalau nggak salah. Ada seorang pelacur setelah sekian lama melakukan perbuatan tersebut, akhirnya dia menjadi seorang perempuan yang kaya raya. Terus tobat. Wah, duitnya hasil itu miliaran. Masa main ngono dibuang rek duit mau. Saya sedekahkan, nggak boleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, tidak menerima kecuali yang indah-indah. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Lah terus mau diapakan ini? Maka tidak boleh bagi dia untuk sedekah. Tapi kalau untuk tabarruat ya untuk memberi gitu aja boleh. Tapi bukan atas nama sedekah. Karena sedekah itu kan thawab, dapat pahala. Seperti itu. Padahal yang lain. Iya. Ini playmaker kok lurut tok ini, Rek. Ngambilnya ya harus izin sama sampean menghibahkan 5 juta kepada satu orang. Uang riba. Oh, kerungu hibah soalnya. Terus kemudian karena kepepet kita nanti kembalikan lagi uang riba. Enggak boleh lah. Semua orang yang minjem di bank yang ada ribanya pasti alasannya kepepet. Pasti. Aku kepepet. Terus ngono iku kadang-kadang sing nyelang uang sing dikei PR aku. Coba Beb tak carikan golnya Beb delok dhewe ta. Modal yang lain. Kalau terpaksa ya jangan utang. Hah? Loh, Pak tuku ya jual beli. Datang aja iki piro sakmene. Wis tak gawe aku. Ya wis tak empek. Ya bayar pasti. Tak cukup. Tak ambil sekian selesai. Nah, ya larang, iki tak jupuk sakmene wae wis. Nah, di situ tawar sakala-kalan bahasa wae iku. Modal yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Besok adab sulukul murid libur. Sabtu yang akan datang Khatmul Kitab Adab Sulukul Murid Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sabtu yang akan datang tanggal berapa? Tanggal 31 Agustus Khatmul Kitab.
Fadol, mungkin yang ada keperluan bisa beranjak.